Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raja Rini Widiarti dari SD Negeri 19 Al Air Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau. Saya merupakan peserta PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2021 Universitas Tanjung Pura. Di sini saya akan menampilkan video pre-teaching saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak ibu? Baik, Bu. Sehat, Baik, Bu. Ya, alhamdulillah ya nak ya, kita harus banyak-banyak bersyukur karena kita sudah diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu lihat semuanya ini wajah baru ya, karena ini hari pertama masuk, jadi wajahnya wajah baru, bajunya ibu lihat ada yang baru, sepatunya juga. Ini pasti harus semangat belajarnya ya nak ya. Oke. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ibu lihat tadi yang datang pagi itu adalah efisien bantu doanya efisien. Silakan ya. Tanya sama Metku nih, Pak. Hai teman-teman, kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih anak ibu. Oke, selanjutnya ini ibu lihat hadir semua ya hari ini ya. Ibu lihat Hadir, Bu. hadir Bu. Semua nih. Ya alhamdulillah, berarti anak-anak ibu sehat-sehat. Apalagi kita dalam masa pandemi ini harus menerapkan 3M ya nak. Apa itu 3M? Ada yang tahu? Memakai masker, Ya benar. sabun, menjaga jarak, jaga jarak, Bu. Jarak, oke, mantap anak-anak ibu. Ya itu kita harus terapkan terus ya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk menambah rasa nasionalisme kita terhadap negara kita Indonesia, mari sama-sama kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional yaitu Begini Negeri. Ada yang tahu? Tahu semua kan? Ya, Bu. Tahu, Bu. Nah, nanti kita nyanyi sama-sama sesuai dengan iramanya ya. Ini nanti ada liriknya, tuh diputarkan. Ya, Bu. Padamu dan kami padamu negeri kami jiwa kami. Ya, mantap anak-anak ibu ya. Semangat. Walaupun masih ada beberapa orang ibu lihat, ibu dengar masih ada keteteran nanti di belakang. Itu nanti kita perbaiki lagi ya. Oke. Karena ini di awal tahun pelajaran ya, otomatis yang akan kita pelajari itu adalah tema pertama, selamatkan makhluk hidup. Subtema pertama, tumbuhan sahabatku, dan pembelajarannya juga pembelajaran pertama ya. Ya, ini ibu lihat mejanya Hendra belum rapi nih. Tolong Hendra rapikan dulu mejanya nak. Iya Bu, iya Bu. Nah, itu tali sepatu sini. Iya, Bu. Kalau udah rapi, enak kita nak, ya enak dipandang. Kita pun semangat mau belajar. Baik, anak-anak ibu, ini ibu ada bawa tanaman nih. Ada yang tahu tanaman apa ini? Nampak? Tidak, Bu. Tanaman apa ini? Ada yang tahu? Ubi, Bu.
Apa? Oh, dan ubi. Oh iya benar. Ini adalah kalau ubi bahasa Indonesia-nya apa Naya? Ubi sih biasanya. Singkong, singkong. Mantap. Ini adalah daun singkong. Apa kamu tahu tentang tanaman ini? Tahu lah Bu, sayur Oh, sayur itu enak. Apa ya yuk? Apa Bu? Apa yang kamu ketahui tentang tanaman ini? Daunnya bisa untuk sayur Bu. Oke, betul. Itu tergantung sesama ini ya, sesuai dengan manfaatnya. Selain bisa dibuat sayur, apalagi manfaatnya? Apalagi daunnya? Yang selain daun? Buahnya Bu, Ya, buah. Ada isinya Bu. buahnya enak tuh Bu, buat telela direbus dulu. Iya, betul. Ya, untuk dimakan bisa digoreng, bisa direbus. Nah, anak-anak ibu mau tahu lebih lanjut tentang tumbuhan sebagai sumber makanan atau tidak? Mau Bu. Mau? Oke, kalau mau kita let's go. Ya. Ya, oh ya anak ibu. Nah, sebelumnya ini ya tujuan yang nanti di akhir pembelajaran anak-anak ibu nanti diharapkan itu mampu menganalisis ide pokok berdasarkan teks laporan. Setelah itu nanti kamu juga ibu harapkan bisa menuliskan ide pokok dan informasi berdasarkan bacaan menjadi sebuah tulisan. Nanti itu kita juga akan keluar kelas nak mengamati tumbuhan bunga, nanti kamu gambarkan bunganya beserta bagian-bagiannya, ya, terus kamu tuliskan manfaatnya. Nanti kamu juga menyajikan laporan perkembangbiakan generatif melalui tabel dan manfaatnya dengan benar itu sesuai pada LKPD. Selanjutnya, anak ibu diharapkan nanti bisa mengidentifikasi karakteristik yang ada di wilayah ASEAN dengan benar. Setelah itu kamu bisa membandingkan kehidupan sosial budaya dari dua negara ASEAN terkait kondisi geografisnya dengan benar. Dan kamu juga diharapkan bisa menyajikan laporan tentang perbedaan budaya dari dua negara terkait kondisi geografisnya dengan benar melalui diagram Venn. Nah, ini di akhir pembelajaran anak-anak ibu harapkan semuanya bisa ya, semuanya tercapai. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, anak-anak ibu ini gambar apa nih? Nyemprot Bu. Oke, ada nampak kan gambar kan? Ada gambar apa? Ada Bu. Iya ada Bu, ada kelinci, Ada kelinci. Ayam. Terbang. ada burung. Oke, benar sekali. Nah, sekarang ibu minta anak-anak ibu buat 2 buah pertanyaan berdasarkan gambar. Ibu kasih waktu 2 menit ya. Ayo buat 2 buah pertanyaan berdasarkan gambarnya. Apa yang dimakan Sudah oleh selesai Bu. Sudah selesai? Oke, kalau sudah selesai, Henta. Ya, kita tukarkan dulu teman-teman sebangkunya ya. Teman sebelahnya kita tukarkan. Udah ditukarkan? Udah Bu, udah. Oke, kalau sudah, siapa yang mau menyampaikan satu pertanyaan yang dibawa oleh temannya? Indra. Indra. Apa yang Oke, dimakan Indra. oleh kelinci? Apa? Apa yang dimakan oleh kelinci? Apa yang dimakan oleh kelinci? Ada tak pertanyaan teman yang berkaitan dengan manfaatnya, nak? Ayo anak-anak ibu coba lihat pertanyaan temannya. Ada tak yang menanyakan tentang manfaat? Oh, ada nih Bu, ada. Iya. Apa pertanyaannya, Siti? Apa manfaat wortel Bu? Oh iya benar, apa manfaat wortel? Oke, baik anak-anak ibu. Nah, yang kamu sebutkan tadi itu sudah benar. Di situ ada gambar hewan, ada gambar manusia, terus ya. Terus manfaat tumbuhan. Manfaat tumbuhan itu bisa sebagai sumber energi, sebagai sumber vitamin, sumber oksigen, pengikat air tanah, dan sebagai pemperindah kehidupan di muka bumi. Itu manfaat tumbuhan. Sedangkan manfaat hewan, itu apa manfaat hewan? Mbak, siapa yang nampak? Apa manfaat hewan? Ya yuk. Sumber Dan energi. protein Bu. Nah, dan sebagai sumber protein, bisa juga sebagai sumber energi ya.
Manfaat tumbuhan ya nak ya. Di sini manfaat tumbuhan bagi hewan ya. Tumbuhannya yang kita angkatkan karena materi kita kan tentang tumbuhan ya. Jadi tumbuhan itu sangat berguna bagi kehidupan kita. Nah, apa yang akan terjadi jika kita tidak ada tumbuhan nak? Apa yang akan terjadi kalau tidak ada tumbuhan di permukaan bumi ini? Tidak ada kehidupan, Bu. Tidak ada sumber vitamin, Bu. Terus permukaan bumi akan terlihat apa? Kalau tidak ada gersang. Iya, gundul atau gerang. Iya, betul sekali anak-anak ibu. Oke, ya. Nah, ya. Kamu tadi sudah memperhatikan gambar, ya. Sekarang, coba ini ibu bagikan kelompok dulu ya. Ini ibu bagikan kelompok. Oke, silakan kamu kondisikan sendiri. Ibu mau lihat bagaimana cara kamu membagi kelompok yang adil. Oke, silakan sekarang. Ibu hitung sampai 3 ya. Hitungan kelima itu udah selesai. Tidak boleh. Nih, ingat dalam membagi kelompok tidak boleh ada yang saling dorong-dorong. Terus jangan milih-milih kawan, oh ini pandai saya mau sama ini, tidak ya. Ibu hitung sampai 5, harus cepat. Oke, kita mulai. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sudah Bu. Oke, baik. Kalau sudah selesai ini, sebelum Ibu menjelaskan selanjutnya, ini Ibu berikan dulu LKPD. Jadi bisa kamu baca dulu ya sambil Ibu menjelaskan, nanti tolong kamu perhatikan juga. Baik. Sudah? Jadi Ibu bagikan. Oke, selanjutnya tentang ide pokok. Materi kita hari ini itu ada tentang ide pokok. Apa itu ide pokok paragraf? Siapa yang tahu? Ya, siapa yang Masih mati lampunya. Coba Hendra. Ya Bu. Apa itu ide pokok paragraf Hendra? Inti atau pokok permasalahan Bu. Ya, inti atau pokok permasalahan yang ada pada suatu paragraf. Biasanya kalau ide pokok ini kita menyebutnya dengan sebutan apa? Gagasan Bu. Iya, gagasan ya, gagasan. Gagasan apa itu? Gagasan Sama, Bu. Oh, gagasan pokok. Di mana biasanya letak gagasan utama ini? Bisa di awal, bisa di akhir Bu. Iya, bisa di awal, bisa di akhir. Pintar Hendra ya, bisa juga di awal dan di akhir. Anak-anak ibu yang lain ibu harapkan aktif juga ya, jangan hanya Hendra sendiri. Ayo anak-anak ibu semangat ya. Harus aktif. Ya, yuk ngantuk. Iya, Bu. Semangat, Bu. Ya kita harus semangat, harus. Oke, ya. Nah, bagaimana cara menentukan ide pokok? Yang pertama itu kita harus membaca seluruh paragraf dengan cermat. Kemudian kita cermati kalimat pertamanya hingga akhir. Kita baca kalimat-kalimatnya. Terus kita tandai ide pokok. Barulah kita bisa mengambil kesimpulannya, ide pokoknya. Oke, ya. Ini Ibu tampilkan sebuah paragraf. Tolong Saryani, bacakan Saryani. Bu, saya nggak kelihatan, Bu. Lagi apa laptopnya, Bu? Oke, nanti saja ya. Oke, lanjut dengan Yayu, bacakan Yayu paragrafnya. Iya Bu. Tanaman anggrek merupakan salah satu tanaman hias. Tanaman ini memiliki banyak jenis. Jenis-jenis tanaman anggrek terbesar di setiap daerah tropis. Keragaman tersebut membuat tanaman anggrek menjadi spesial. Setiap tanaman anggrek memiliki bentuk bunga yang khas. Bentuk ini yang membedakan antara bunga anggrek yang satu dengan bunga anggrek lainnya. Oke, terima kasih. Udah lancar ya. Yayu bacanya mantap. Oke, menurut anak-anak ibu, apa ide pokok yang tepat untuk paragraf ini, nak? Untuk bacaannya. Ada yang tahu? Siapa? Ayo. Tanaman anggrek. Saya, Bu. Tanaman anggrek merupakan salah satu tanaman hias, Bu.
Ya, yang Nah, lain sama, lagi Bu, sama silakan. kayak efisien, Bu. Ya, Saya efisien. jawab gitu juga. Oh, sama ya jawabannya. Ada lagi jawaban yang lain? Tidak Bu. ada Ibu. Sama? Oh, Bu, sama. berarti ya benar nak ya. Ide pokok dari paragraf ini adalah tanaman anggrek merupakan salah satu jenis tanaman hias. Jadi gagasan pokok itu ada pada kalimat utama ya. Kalimat utama itu ada di awal, di akhir, atau di tengah dan di akhir. Itu nak ya. Sudah paham nak tentang ide pokok? Sudah Ibu. Paham, Ibu. Paham, Ibu. Oke, kalau memang tidak ada yang bertanya, kita lanjut ke latihan pada LKPD yang sudah diberikan tadi. Di LKPD ada bacaan. Apa judul bacaannya, nak? Apa judul bacaannya? Tulislah ide pokok dan informasi penting dari teks perkembangbiakan tanaman mangga, Bu. Iya, perkembangbiakan tanaman mangga. Siapa yang rumahnya banyak mangga? Rumah Yayu, Bu, banyak mangga, Bu. Oh, Yayu. Berarti Yayu. Oke, kan? Kemarin saya main ke rumahnya, Bu. Terus? Banyak Dikasih mangga. mangga? Dikasih Iya. mangga sama Yayu? Saya Tidak minta, dikasihnya Bu. Ibu. Tidak. Minta banyak Bu Endra tuh Bu. Iya. Iya, mana Bu minta gini Bu. Ya, saya minta kemarin tidak dikasihnya Iya, Ibu. ya, kita kalau minta sama orang, ya minta sewajarnya aja lah, jangan yang banyak-banyak, malu lah, ya. Saya sama Nasuharo, Bu, ambil sekarung. Nah, Iya, janganlah tidak seperti dikasihnya. itu, Saya ya. minta. Boleh, seperti itu. Kita kalau mau sesuatu itu kita harus minta izin dulu sama pemiliknya. Oke, anak-anak ibu ya. Oke, kembali Ya, lagi Ibu. ke materi. Iya, Bu. Tadi kamu ibu sudah jelaskan tentang ide pokok. Sekarang kamu berdasarkan kelompok kamu temukan ide pokok pada paragraf pada bacaan perkembangbiakan tanaman mangga dengan mengisi diagram ini sesuai dengan LKPD ya. Terus kamu kembangkan ide pokok itu menjadi sebuah tulisan dengan menggunakan kosakata yang baku. Oke, udah jelas dengan tugasnya, Nak? Jelas, Ibu. Kalau sudah jelas, silakan kerjakan sekarang. Ya Bu. Oke Bu. Oke, udah selesai? Ayo, Bu. Kelompok kami selesai. Oke, mantap. Udah selesai ya. Ini kelompok pertama. Ibu lihat ini adalah kelompok efisien dulu yang pertama. Oke, ya. Berikan tepukan untuk kelompok efisien. Nanti ibu harapkan kelompok yang lain juga harus lebih dahulu ya. Harus termotivasi dengan kelompok efisien. Kami Oke. kalah sedikit, Bu. Iya, nggak apa-apa ya. Nanti bisa lebih maju lagi ya. Oke, baik anak-anak ibu, kumpulkan ke depan tugasnya. Tolong Hendra kumpulkan. Oke, Bu. Siap, Bu. Udah, Bu. Ini, Bu. Oke, terima kasih ya Hendra. Selanjutnya, ayo apa ini? Gambar apa nih? Bunga sepatu. Bunga Bu. Bunga sepatu. Terus satu lagi bunga apa? Apa tuh? Jagung, Bu, ya. Jagung. Jagung. Jagung Ibu. Ya. Nah, ada yang tahu tak bagaimana tumbuhan ini berkembang biak? Kalau jagung berkembang biak dengan cara bagaimana? Ada yang tahu tak? Pakai Nggak tahu. bijinya Bu. Dari biji Bu. Nih, terus kalau kembang sepatu Bang sepatu. Dari batang Bu. Batangnya Bu. Dari apa? Batangnya di batangnya Bu. Ya, proses yang terjadi pada kembang sepatu apa, Nak? Proses apa? Oke, kayaknya Penyerbuk. Oke, anak-anak itu belum paham ya, belum tahu ya. Nah, ini akan kita pelajari pada hari ini, ya. Oke, tapi kamu lihat itu pada bunga kembang sepatu ada bagian-bagian bunganya apa saja? Ayo, ada mahkota. mahkota. Terus Kepala sari. kepala sari. Oke, apa lagi, Nak? Kepala putih. Iya, benar sekali jawaban anak-anak ibu. Nah, tadi kan ada yang belum tahu tuh kembang sepatunya berkembang biak dengan cara bagaimana, ya? Jagungnya juga. Oke, akan ibu jelaskan lebih lanjut, ya. Nah, tumbuhan-tumbuhan tadi itu mengalami perkembangbiakan generatif.
Apa itu perkembangbiakan generatif? Ada yang tahu? Perkembangbiakan dengan proses penyerbukan, Bu, atau pembuahan. Betul, proses perkembangbiakan dengan cara penyerbukan atau dengan cara kawin, dengan cara pembuahan. Ya, anak-anak Ibu. Yang tepatnya perkembangbiakan secara kawin di mana di perkembangbiakan secara kawin itu ada proses penyerbukan dan proses pembuahan. Proses penyerbukan ini terjadi pada bunga, ya. Oke, anak-anak Ibu. Nah, ini adalah tentang jenis-jenis penyerbukan. Penyerbukan itu ada 8. Ada penyerbukan sendiri, namanya autogami, penyerbukan tetangga, penyerbukan silang, penyerbukan bastar, terus penyerbukan apa lagi, Nak? Penyerbukan dengan bantuan angin. Bantuan angin, ayo lagi. Bantuan hewan. Bantuan hewan, apa lagi? Bantuan air. Bantuan air dan penyerbukan dengan bantuan Manusia. Oke, nah untuk memahami tentang jenis-jenis penyerbukan ini, Ibu minta kamu mencari informasi sendiri sesuai dengan nanti tugas kita pada LKPD. Kamu boleh cari apa itu penyerbukan sendiri, apa itu penyerbukan tetangga, itu berdasarkan pengetahuan kamu informasi, boleh dari buku, boleh dari mana saja, ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini kamu diminta mengamati lingkungan sekolah kita. Kamu ini keluar kelas. Anak-anak Ibu sukanya belajar di dalam atau di luar? Di luar, Bu. kelas. Di luar, Bu. Kenapa di luar? Kenapa lebih suka belajar di luar kelas? Di luar, Bu. Di luar. Kenapa lebih suka belajar di luar kelas? Enak, Bu, pemandangannya, Bu. Banyak yang dilihat. Nah, Banyak ingat, yang dilihat, Bu. belajar di luar jangan main-main ya. Oke, Iya, kita Bu. pada pelajaran kita. Baik anak-anak Ibu, kamu diminta sekarang keluar berdasarkan kelompok yang tertib ya. Terus nanti kamu bawakan LKPD kamu juga. Kamu amati salah satu jenis bunga yang ada di sekolah kita. Nanti kamu gambarkan pada kolom gambar bagian bunga ini. Terus kamu nanti temukan cara penyerbukan tumbuhan itu dengan cara bagaimana. Tadi kan sudah ada Ibu sedikit singgung jenis-jenis penyerbukan. Kamu boleh cari tahu lebih lanjut tentang penyerbukan tadi pada buku sumber yang lain atau pada kamu boleh pergi ke perpustakaan ya. Tapi ingat tetap dalam kelompok harus disiplin, harus saling kerjasama. Karena kerjasama ini Ibu nilai ya, ada nilainya. Jadi harus kompak. Iya, Nah, Bu. setelah kamu yang ada lagi yang lain. setelah kamu menuliskan cara penyerbukan, terus kamu tuliskan juga apa manfaat perkembangbiakan generatifnya, ya. Pada kolom yang sudah disediakan pada LKPD. Sudah paham nak dengan tugasnya? Paham, Bu, paham. Sudah paham? Ayo kita keluar kelas sama-sama yang tertib ya. Ayo deh. Iya, Bu. Ya silakan, jangan dorong-dorong kawannya. Iya, Bu. Iya. Oke, udah selesai belum nak? Kalau sudah selesai kita kembali ke kelas yuk. Belum, Bu, bentar lagi, Bu. Oh ya, Ibu tunggu ya. Yang sudah selesai boleh masuk kelas duluan. Ya, Bu. Oke, sudah nak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, kalau sudah selesai, oke. Yuk kita masuk kelas sama-sama. Cepat betul, Dah. Bu. Sudah duduk berkelompok. Siapa nih yang mau menyajikan kelompok pertama yang mau menyajikan hasilnya di depan kelas? Yo, kelompok siapa yang berani menampilkan pertama? Bu. Oke, lanjut Yayu ya, kelompok Yayu ya. Ya, Bu. Nah, silakan Yayu. Nanti kelompok yang lain menanggapi ya, berikan masukan sama temannya, kelompoknya, apa yang kurang, atau kamu bandingkan sama atau tidak jawaban teman dengan jawaban kamu. Oke, silakan Yayu. Ya, Bu. Sudah, Bu. Dah, bagaimana yang lain? Coba, siapa yang memberi tanggapan?
Saya, Bu. Nah, lanjut Siti. Ya, Bu. Oke, sudah ya. Oke, sudah. Kalau sudah dan memberikan tanggapan, kumpulkan tugasnya ke depan. Ibu minta tolong pada Enda. Enda tolong kumpulkan. Ya Bu. Oke, sudah. Mantap anak-anak Ibu ya. Semangat semuanya Ibu lihat. Nah, siapa yang mau melihat video? Saya Bu. Saya, Bu, oke. saya, Bu. Nah, selanjutnya coba kamu lihat video yang akan Ibu tampilkan. Ya. Oke, anak-anak Ibu. Sudah nampak kan videonya? Sudah, Nampak, Bu. Bu. Nampak, Bu. Kalau kamu sudah nampak, kamu sudah lihat, kira-kira video tadi itu menceritakan tentang apa? Negara ASEAN, Bu. Perasaan, Bu. Oke, tentang negara ASEAN. Ah, apa saja yang kamu bisa kamu ambil dari video tersebut? Tentang ASEAN-nya, tentang apa saja? Ayo, siapa yang bisa? Tentang apa saja? Negara-negara ASEAN, Bu. Iya, benar, tentang negara-negara ASEAN. Terus lagi, apa lagi, Nak? Bentuk pemerintahan. Ah, bentuk pemerintahan. Terus apa lagi? Nah, pimpinan kepala negaranya Bu. Ah, kepala negaranya. Terus apa lagi? Ayo, yang lain. Itu Siti, ayo Siti. Ibu, mata uangnya, Bu. Mata uang. Betul, mantap anak-anak Ibu. Nah, baik ya. Berdasarkan video tadi yang kamu sebutkan itu sudah benar. Ada bentuk pemerintahan, ada mata uang, terus ada kepala pemerintahannya. Itu merupakan karakteristik dari negara-negara ASEAN. Nah, ini adalah lambang ASEAN. Ya. Terus ASEAN itu merupakan organisasi di kawasan Asia Tenggara. Nah, siapa yang bisa membacakan apa kepanjangan ASEAN? Yo, yang mantap Saya, bahasa Bu, Inggris. saya. Ayo. Neriza nih yang mantap bahasa Inggrisnya. Ayo Neriza. Apa bahasa Association of Southeast Asian Nations, Wah, Bu. mantap kan Neriza bahasa Inggrisnya Association of Southeast Asian Nation. Nah, kapan didirikannya ASEAN? 8 Agustus Bu. 1967 1967. Di mana? di Bangkok, Thailand. Bangkok, Thailand. Nah, ini adalah negara-negara pendiri ASEAN ya, ada Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand. Coba siapa yang bisa menyebutkan tadi pada video sekarang negara ASEAN itu sudah menjadi berapa? Ada berapa sekarang negara ASEAN? 9 kalau salah Bu. Ada 9? 9. Ah, 9. 9 atau 10? 10, Bu. Oh, 10. Coba kamu sebutkan 10. Apa itu yang 10? Vietnam. Vietnam, Indonesia, Indonesia, Myanmar, Malaysia, Malaysia, Singapura, Singapura, Laos. Thailand,
Yes, oke, itu sudah benar ya. Yang anak-anak ibu sebutkan tadi sudah benar. Itu sudah berdasarkan video. Berarti anak-anak ibu memperhatikan dengan jelas videonya. Nah, juga sudah ada yang menyebutkan karakteristik negara ASEAN. Itu ada letak wilayahnya, ibu kota negaranya. Tadi sudah dijawab, ada bentuk pemerintahan, bahasa resmi. Terus apa lagi? Kondisi geografis. Ada kondisi geografisnya, ada kondisi sosial, mata uang. Terus apa lagi? Perekonomiannya juga. Iklim, Ya? Bu, iklim. Iya, benar sekali. Itu adalah karakteristik negara-negara ASEAN. Nah, ada tak yang ingin bertanya tentang materi kita ASEAN ini? Ada yang mau bertanya? Tanya. Kalau memang tidak ada, kita lanjutkan. Bahkan anak ibu sudah mantap semua nih. Iya, Bu. Kita lanjutkan mengerjakan LKPD ya. Tadi LKPD-nya sudah ibu berikan. Tolong kamu kerjakan. Itu pada LKPD ada bacaan tentang karakteristik negara-negara ASEAN. Di situ kamu tentukan 2 negara yang akan kamu cari informasinya lebih dalam lagi. Ya, ada 2 negara, hanya 2 negara yang ibu minta. Di sini ada perbedaan dan ada persamaannya. Kalau perbedaan itu kamu buat pada lingkaran, kan nampak kan pada LKPD-nya kan? Iya, Bu. Kalau pada yang di luar ini, ya, yang bukan merupakan gabungan kedua lingkaran, itu buat perbedaannya. Terus ada gabungan antara kedua lingkaran, itu adalah persamaannya. Ya, kamu temukan karakteristik dari kedua negara tersebut. Ya, kamu bandingkan. Paham, anak-anak ibu? Paham, Bu. Oke, Paham. silakan dikerjakan. Udah, Bu. Oke, udah. Silakan dikumpulkan. Tolong anak ibu kumpulkan. Iya, Bu. Nerliza, tolong kumpulkan tugasnya ya. Siap, Bu. Oke, terima kasih anak-anak ibu. Nah, hari ini kita sudah belajar materi-materi yang sangat-sangat menyenangkan ya. Bagaimana dengan anak-anak ibu? Menyenangkan atau tidak? Senang, Bu. Menyenangkan, Bu. Oke. Dan tadi kamu sudah belajar ya. Nah, ada yang tahu tidak apa kesimpulan dari materi kita hari ini? Tentang apa saja? Kita hari ini belajar tentang perkembangbiakan dari tumbuhan, Bu. Terus belajar Ide pokok. ASEAN. Nah, Dan tadi- saya juga. iya, betul ya. Tentang ide pokok tadi, menentukan ide pokok suatu bacaan pada suatu paragraf. Terus kita belajar tentang perkembangbiakan generatif, di mana perkembangbiakan generatif itu adalah perkembangbiakan secara Kawin. Kawin, Bu. ya, di mana ada proses penyerbukan dan ada proses Pembuahan. Terus yang terakhir itu tentang karakteristik negara-negara ASEAN, bisa dilihat dari letak wilayah, ibu kota negara, dan yang lain-lainnya. Oke, nah ini, ini ibu mau lihat anak-anak ibu bisa tidak kita berkreasi dulu. Kita susun puzzle bunga. Tuh, pada LKPD sudah ada ibu berikan tadi puzzle bunga, kamu susun menjadi bunga yang utuh ya. Oke, nampak tadi LKPD-nya? Sudah ketemu belum? Iya, Bu. Ya, Bu. Sudah. Oke, ini kamu Baik, Bu. iya, silakan kamu siapa yang paling cepat, kelompok siapa yang paling cepat nanti akan ibu berikan reward. Oke, silakan. Udah ada yang Sudah, Bu. selesai? Saya, Bu. Udah, Bu. Sudah, Saya, Bu. Saya, Bu. Iya, saudara Saya, Bu. tamunya nih. Iya, mantap. Terima kasih anak. Saya, Bu. Boleh. Saya belum Bu Endra. Hampir sama semua. Saya duluan, Bu. Oh, siapa nih? Nerliza atau Yayu tadi kelompoknya? Kelompok Kelompok Hendra. Nerliza Saya, ya? Bu. Oh, mantap. Iya. Karena kelompok Nerliza sudah siap duluan, ya. Ini ibu berikan, ini nanti bagikan sama kelompoknya ya, Nerliza ya. Ini Iya, ada Bu. permen, nanti bagikan sama kelompoknya sama rata ya. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Baik anak-anak ibu, sebelum kita menutup pelajaran, ini ibu mau melihat pemahaman kamu tentang materi kita pada hari ini. Coba kamu kerjakan
evaluasi ya. Ini tolong Siti bagikan lembar evaluasinya kepada kawan-kawan. Ya Bu, sudah Bu. Ya, ada berapa buah pertanyaan tuh nak? 5 Bu. Nah, ada 5. Silakan kamu kerjakan. Ini dikerjakannya secara mandiri ya, tidak boleh nyontek. Ya, harus jujur. Oke Bu. Oke, silakan kerjakan. Siti tidak boleh nyontek. Ya. Hendra dia sering nyontek. Udah nak, fokus, cepat. Oke, udah selesai? Ya, kalau udah selesai dikumpulkan ke depan. Ya, dikumpulkan ke depan. Oke, terima kasih ya. Ini Ibu lihat, wah bagus-bagus semua nilainya nih ya. Mantap anak-anak Ibu, berarti paham semua dengan materi kita hari ini, ya. Ya Bu. Baik anak-anak Ibu, sebelumnya Ibu mau tanya nih, ada tak materi yang tidak kamu pahami pada pelajaran kita kali ini? Masih ragu atau bagaimana? Sudah jelas semua? Paham semua Bu. Oh, jelas Bu. Ya, udah jelas semuanya ya. Nah, bagaimana perasaan kamu mengikuti pelajaran pada hari ini? Senang sekali Bu. Senang. Kegiatan mana yang kamu senangi? Keluar Bu. Apa? Iya puzzle, ya Bu. Oh, nyusun Puzzle. puzzle. Ya, nyusun puzzle. Terus ada tak kegiatan yang kamu mudah untuk memahaminya atau sulit memahaminya? Nggak ada Bu. Oh, nggak ada. Oke, mantap ya anak-anak Ibu. Oke, baiklah. Pelajaran kita pada hari ini cukup sampai di sini. Untuk pelajaran selanjutnya nanti anak-anak Ibu tolong kamu bawa tanaman wortel dan bawang ya, karena nanti kita akan pelajari lebih lanjut tentang perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Oke. Baik, terima kasih anak-anak Ibu. Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Langsung Ibu Nurliza berikan masukan. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Dilihat dari awal sampai akhir, menurut saya, dan saya yakin menurut teman-teman juga, kalau tampilan Ibu Raja mantap. Namanya juga Raja Dan ya. Terus poin penting yang saya perhatikan dari tampilan teman kita Ibu Raja ini adalah dia sangat mendetail sekali peran dia sebagai guru, sebagai fasilitator. Dia selalu mengarahkan kepada peserta didiknya agar ia terarah dalam pembelajarannya. Jadi keren, dia memfasilitasi, menjadi fasilitator sebagai gurunya itu terlihat sekali Pak. Jadi langkah-langkahnya itu runtut dan anak-anaknya juga tahu setelah ini belajar apa, setelah ini pelajarannya materinya tentang apa. Jadi bagus Pak. Terima kasih Pak, itu aja. Terima kasih ya. Langsung Yayu ya, Ibu Yayu. Iya Pak, terima kasih waktunya Pak. Kurang lebih sama dengan yang disampaikan dengan Ibu Nurliza tadi ya Pak ya. Tapi tadi waktu di awal entah saya yang lupa atau Bu Raja yang lupa. Tadi kita belum dipimpin doa ya Bu ya? Apa saya yang lupa? Ada Bu, ada. Ada ya, oh berarti saya Sudah Bu, sudah. saya yang lupa Bu. Iya, nggak apa-apa Bu. Bawaan lapar itu Bu Yayu. Iya kayaknya Pak ya. Ya terus ini Bu, masalah perkembangbiakan generatif tadi kan Ibu menampilkan bunga sepatu ya Bu ya. Nah, bunga sepatu itu kan kalau perkembangbiakannya kan bukan generatif ya kayaknya ya. Kalau untuk contoh bunga sempurna iya kita bisa menggunakan sepatu ya. Tapi kalau untuk perkembangbiakannya nanti jadi salah ini. Kalau bunga sepatu kan kita lebih sering menggunakannya dengan stek batang ya. Apa itu namanya? Iya Bu. Stek batang Betul ya. masukan Ibu. Terima kasih. Iya. Sebenarnya saya mau menampilkan jagung. Kalau kemang sepatu itu tadi mau menampilkan bagian-bagian bunga. Nah iya, yang kalau jelas. untuk contoh bunganya memang pas Bu. Tapi kalau Ibu tadi kan nanyanya ini berkembang biaknya dengan cara apa? Nah kan jadinya nanti nah, itu aja.
Kita salah ini. Grogi juga Bu, jadi Ya. Iya Bu, maklum saya juga gitu. Apalagi saya kita aja Pak yang Bisa jadi disampaikan mesin. Pak. Mungkin masih ya mungkin Pak Taji masih ya ada. Pak, terima kasih. Halo Pak Taji ada masih? Terima kasih Pak. Nah, silakan. Ya, saya melihat secara umum semakin ke belakang ini semakin bagus ya Pak ya. Termasuk Bu Raja ini hebat nih menurut saya. Nah, saya menandai beberapa poin Pak. Tadi itu beliau sempat menanyakan dua hal tentang sebuah gambar. Ini inovasi yang bagus. Anak bisa cermat melihat sebuah gambar, diminta untuk menanyakan dua hal. Ini barangkali kalau dikembangkan ini akan baguslah pembelajaran ini. Kemudian ini, namun demikian saya juga masih boleh kan Pak ya memberikan masukan Pak ya. Boleh. Iya Pak. Boleh. Ini tadi beliau menjelaskan tentang jenis-jenis penyerbukan ada 9 atau 10 jenis. Oke. Nah, udah azan Pak ya. Putus-putus suaranya Pak. Oh, iya. Suara azan dari itu masuk kayaknya. Jadi Pak. gini ya, tentang jenis-jenis penyerbukan itu sudah disebutkan ada 1 sampai 8 jenis. Cuman kalau akan lebih baik Bu kalau dijelaskan juga atau ditanyakan kepada siswa penyerbukan itu apa sih, nah, gitu kan? Nah, kan tadi Ibu menyebutkan penyerbukan, tetapi mungkin dipertegas lagi apa sih nak penyerbukan itu? Karena tadi itu Ibu langsung menyampaikan setelah penyerbukan dilanjut dengan pembuahan. Apa itu pembuahan atau rangkaian yang mungkin tidak terlepas atau tidak terpisah satu sama lain. Kemudian yang terakhir ini saya melihat tadi penampilan videonya dipercepat ya Bu ya, Bu Raja. Video Asia. Iya Pak. Berarti karena durasi. Ya, karena menyikat waktu juga. Ya, saya paham itu. Ya, sebenarnya kalau pembelajaran video seperti itu emang nggak bisa ketangkap ya. Tapi karena durasi dan Ibu percepat itu tidak ada persoalan. Dan kalau kita belajar normal tentu tidak dipercepat seperti itu. Karena saya sendiri kalau nak baca udah hilang, kan? Kalau iya. Saya kira secara umum Ibu ini semakin ke belakang ini semakin sempurna. Silakan dilanjutkan, dipoles lagi, lebih sempurna lagi. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Taji sudah memberikan masukan pada Bu Raja juga pada Bapak Ibu lainnya ya. Moga-moga saja membawa ke arah yang lebih baik lagi dalam hal penampilan mengajar ya. Harapannya nanti pada saat ujian PPL terakhir ya.